tanam milih cabai ini karena penyerapan untuk ke pasarnya itu lebih mudah. Beda sama tanaman buah-buahan. Kalau saya tanaman sayuran cabai ini kan kayak semua kebutuhan manusia itu butuh. Kayak seperti orang jual bakso kan butuh pedesan Mas. Sambel sembarang. Beda kalau sama buah-buahan. Kan kalau buah-buahan tuh penyerapannya itu lebih sulit Mas. Mas kok tandurannya alhamdulillah apiknya nih wis berapa kali tanam nih? Baru pertama ini Mas. Baru pertama kali Mas. Kamera roll and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabarnya sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Mas Coy di channel YouTube sahabat MMT Indonesia, channel Mitra Kemajuan Petani. Seperti yang teman-teman lihat, kali ini saya sedang berada seperti lorong ya teman-teman, di antara tanaman cabai yang sangat rimbun sekali teman-teman. Nah menariknya lagi teman-teman, mungkin kalau teman-teman lihat ini tanamannya bisa dikatakan sangat luar biasa ya teman-teman. Mungkin dari vigor dan juga dari mungkin ya vigor tanaman sangat maksimal sekali teman-teman. Nah ini merupakan salah satu tanaman yang dihasilkan oleh seorang yang baru pertama kali menanam cabai dan di usia yang beliau ini masih muda teman-teman. Nah kira-kira ingin tahu bagaimana istilahnya alasan beliau untuk terjun di dunia pertanian dan juga bagaimana sih kira-kira perawatan tanaman cabai yang beliau lakukan seperti apa. Langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke sesi wawancara. Baik sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada, kali ini saya sudah bersama salah satu petani muda di daerah Jember. Nah dengan budidaya tanaman cabai. Nah berhubung, monggo Mas bisa perkenalan diri dulu mungkin Mas. Pertama-tama salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bima Setu Aji, biasanya dipanggil Mas Bima. Untuk usia saat ini 23 tahun. Mas Bima, panggilnya Mas Bima ya Mas ya? Saat ini usia 23 tahun. Kalau boleh tahu alamatnya di mana Mas, tempat tinggal jenengan? Kalau tepatnya mriki alamatnya Gunung Lincing, Gunung Sari, Umbul Sari, Jember. Gunung Lincing, Gunung Sari, Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember. Nah teman-teman, saat ini saya alhamdulillah berkesempatan silaturahmi kepada Mas Bima di salah satu petani muda teman-teman di daerah Jember khususnya ya. Ngomong-ngomong Mas, ini mungkin awalan nih Mas, di usia jenengan yang masih 23 tahun, mungkin kenapa sih Mas memilih terjun di pertanian khususnya budidaya tanaman cabai Mas? Nah, untuk alasannya kenapa saya memilih pertanian ini ya, yang pertama itu emang saya dari kecil tuh orang tua saya itu hidupnya itu di pertanian, khususnya itu di petani jeruk. Tetapi kok saya memilih tanam milih cabai ini karena penyerapan untuk ke pasarnya itu lebih mudah. Beda sama tanaman buah-buahan. Kalau saya tanaman sayuran cabai ini kan kayak semua kebutuhan manusia itu butuh. Kayak seperti orang jual bakso kan butuh pedesan Mas. Sambel sembarang. Beda kalau sama buah-buahan. Kan kalau buah-buahan tuh penyerapannya itu lebih sulit Mas. Apalagi kalau panen raya, terus enggak istilahnya petaninya susah lah Mas. Untuk membuang barang itu ya Mas ya. Jadi untuk alasan Mas Bima terjun di dunia pertanian itu emang dasarnya dari keluarga itu ya, baik latar belakangnya di pertanian ya Mas, tapi khususnya budidaya di tanaman buah jeruk ya Mas ya. Nah berhubung istilahnya yang memutuskan Mas Bima itu untuk tanam cabai, terjun di budidaya cabai karena menurut Mas Bima sendiri penyerapan pasarnya itu lebih mudah ya Mas gitu ya. Karena ibaratnya banyak yang membutuhkan gitu ya Mas ya. Dan kalau boleh tahu Mas, untuk tanam cabai mungkin udah berapa kali Mas ini? Lah ini kalau banyak yang tanya Mas kok tandurannya alhamdulillah apiknya nih wis berapa kali tanam ini? Baru pertama ini Mas. Baru pertama kali Mas. Ini saya coba-coba, ini nggak tahu ini metode yang digunakan ini enggak sama sekali punya siapa, ini asli punya saya sendiri, jadinya langsung tanam gitu wes. Tapi ya alhamdulillah ini diberi barokah lah, kelancaran Mas. Nah ini teman-teman mungkin fakta menarik lagi ya, Mas Bima ini baru pertama kali tanam cabai ya Mas ya. Dan tapi kalau teman-teman lihat untuk hasil tanamannya itu emang sangat bagus dan ibaratnya bisa dikatakan bukan baru pertama kali nanam Mas. Dan kalau kaitannya dengan budidaya Mas, untuk ini saat ini tanam cabai apa Mas? Kalau ini asli cabai putih. Orang sini biasanya menyebutnya ori, tapi kan kalau ori itu varietas Mas. Ya, kalau ini aslinya ini kaliber Mas. Aslinya kaliber. Ori kaliber. Oh, ori kaliber gitu nggih Mas. Itu mungkin lokalan atau gimana Mas? Kalau itu toko saya Mas belinya Mas. Oh, jadi untuk varietasnya ikutnya berarti iya kaliber Mas. Kaliber nggih. Oh, kalau untuk populasi Mas?
Populasi ini saya di sini nih anu Mas. Berapa ini? 1.500-an. 1.500-an. Tapi kalau yang 500-an yang di bawah itu ya wes kayak gitu Mas. Tapi insya Allah ini yang Berarti kalau untuk totalan ini populasinya sekitar 2.000 ada nggak Mas? Atau 1.800? 1.500 ini. 1.500 ya untuk totalannya. Dan kalau boleh tahu untuk usia saat ini udah berapa HST Mas? Ini 115-an lebih ini, Mas. 115 HST ya Mas. Terus kaitannya dengan pengolahan lahan Mas, kalau boleh tahu untuk lahan sendiri di daerah sini lahannya itu gimana sih Mas kira-kira yang jenengan tanam ini? Nah, kalau ini lahannya ini anu Mas, ini baru pertama kali ditanami tanaman yang seperti ini. Jadinya kalau saya ngarani ya bahasa Jawanya itu masih lahan nyar Mas. Lahan baru. Babat alas gitu Mas. Perawan kan Mas. perawan. Lahan perawan gitu, lahan Iya. baru. Jadi untuk lahan kaitannya dengan lahan ini baru pertama kali ditanami pertama cabai. kali Kalau ini. sebelumnya Mas? Kalau sebelumnya cuma apokat Mas ini. Oh, buah ya Mas, tanaman buah ya Mas ya. Tapi nggak diapa-apakan Mas, cuma ditanam, ditinggal gitu. Oh, terus kalau untuk tekstur tanah di sini gimana Mas kalau menurut jenengan Tekstur tanah pengamatan? Di sini nih kan ini ya lahan baru Mas, jadinya nggih masih gembur ini, masih bagus ini. Tapi kalau saya lihat ini daerah sini untuk pengairannya gimana Mas? Kalau saya lihat tanahnya itu di permukaan kayak keras gitu loh Mas. Kalau untuk pengairan gimana Mas ini? Untuk pengairan ini sistem kocor Mas. Kocor pakai sancin saya Mas. Oh, jadi kalau sini untuk pengairannya dikocor ya dan Nggih. Kalau musim-musim kemarau ini kocor, tapi kalau untuk penghujan nggih dari yang Maha Kuasa Mas. dari atas itu Mas ya. Terus alhamdulillah malah ada hujan Mas. Terus kalau kaitannya dengan ini Mas, untuk pengolahan lahan biasa dulu pengolahan lahan yang jenengan lakukan itu kira-kira bagaimana Mas? Pertama itu kan ini kan banyak rumput Mas. Banyak rumput sama pokoknya kayak alas gitu Mas. Jadinya saya traktor dulu, saya traktor bolak-balik baru dipacul dibuat gulutan. Untuk dasarnya saya pakai kohei kambing. Khususnya itu yang kohei kambingnya pakai slab ya Mas. Takutnya kalau pakai yang langsung granul itu banyak bakterinya Mas. Oh, berarti kohe kambingnya itu kohe yang Di slab halus. udah gilingan gitu nggih? Oh ya. Gilingan. Itu udah hasil fermentasi berarti Mas. Sudah Tinggal hasil. tabur berarti Ya, tinggal tinggal aplikasi. tabur, aplikasi. Terus selain itu Mas, dasaran ada apa aja? Kohe, terus sekam bakar itu Mas. Sekam bakar yang sekam bakar sama TSP. TSP ya. TSP itu Mas. Dan kalau untuk ini Mas, untuk lebar bedengan berapa Mas? Kalau saya lihat lebar banget ya Mas. Kalau ini sebenarnya ini kan baru pertama kali tuh Mas. Lebar bedengan itu saya nggak mengikuti Metode-metode lain gitu ya Mas ya. Nah, mengikuti ini mulsa ini. Mulsanya ini 120 Mas. Ini kalau di kayaknya ini sininya cuma 5 cm. Ini kayaknya di 1 meteran ini. Dan kalau kaitannya dengan ini Mas, jarak tanah Mas, 50 kali 50. dengan pola kalau saya lihat polanya zigzag gitu nggih Mas? Nggih, untuk mempermudah perawatan ini Mas. Terus kalau untuk di perlakuan di tanah Mas, mungkin untuk sebelum tanam itu ada keperlakuan Mas mungkin Mas? Kalau perlakuan Selain pupuk dasar itu Mas? ya, kalau perlakuan sebelum tanam itu yang biasanya itu saya 2 kali ini perlakuannya Mas. 3 hari sebelum tanam sama 7 hari sebelum tanam sama 1 hari sebelum tanam ini. Itu saya kasih power soil sama power soil, terus silika karbon, trichoderma, wajib trichoderma nggih. Itu berapa hari sebelum tanam? 7 hari sebelum tanam. Sama 1 hari sebelum tanam. 7 hari sebelum tanam sama 1 hari sebelum tanam itu masuk kayak ada power soil, silika karbon tadi ya Mas, sama ada trichoderma. Dan kalau berbicara kaitannya dengan power soil yang merupakan asam humat ya Mas. Menurut Mas Bima sendiri fungsi si power soil sendiri apa sih Mas? Kalau saya setelah memakai power soil itu yang fungsi utamanya yang saya paling suka itu Mas. Menaikkan pH tanah yang pertama menaikkan pH tanah. Terus yang kedua itu mengemburkan tanah Mas. Tanah itu enggak bantet gitu Mas. Ya pokoknya bagus lah di tanaman. Berarti untuk fungsi yang mungkin yang khasiat ya Mas ya, yang jenengan rasakan dan penggunaan asam humat seperti power soil itu yang jenengan sukai pertama pH-nya itu bisa terjaga ya Mas ya. Terus kalau dikaitannya dengan tanah itu tanahnya itu bisa lebih gembur ya Mas ya. Tidak bantet, tidak keras gitu ya Mas. Dan kalau mungkin dilihat sini karena emang apa ya istilahnya di sini juga lahan baru, tadi juga bisa membantu istilahnya membuat tekstur tanah itu lebih gembur gitu ya Mas iki. Terus kalau untuk perawatan mungkin untuk itu Mas, untuk dosis ataupun interval yang jenengan berikan itu berapa Mas di perlakuan itu? Kalau masuknya perlakuan yang mana Mas? Yang perlakuan lahan kayak seperti ada power soil, silika karbon dan itu saya ngikut terus Mas. Kalau silika karbon cuma pertama ya Mas. Berarti kalau penggunaan asam humat power soil itu masuk terus Mas di setiap pupuk susulan gitu? Asam humat, jadinya pupuk susulan ini saya pakai ya saya lihat dari YouTube, dari TikTok itu Mas ya. 5 hari, 10 hari sama 15 itu saya masuk power soil sama asam amino Mas. Jadinya itu
setiap sekali pemupukan itu mesti power soil itu ikut. Untuk takarannya sendiri itu biasanya saya pakai tangki kocor 20 liter itu 3 sendok power soil. Oh, jadi di usia perlakuannya di usia 15 ya Mas? 5, 10, 15 itu dengan kocoran power soil dan juga asam amino ya Mas ya? Kalau untuk asam amino biasanya menggunakan apa ya Mas? Kalau asam amino untuk pertama-tama itu saya ya pakai merek lain itu Mas, Ambition. Tapi untuk karena harga Mas, untuk harga itu saya nggak tidak nyapuk Mas, tidak nutut, saya pindah ke punyanya Premino itu sekarang. Oh, jadi pas usia di kocoran itu memasukkan asam amino dan juga asam humat seperti kalau asam amino seperti Premino tadi ya Mas, salah satunya ya Mas ya. Kalau mungkin menurut Mas Bima sendiri dengan penggunaan Premino itu yang dirasakan seperti apa Mas? Nah, untuk Premino ini kan saya pakai dua ya, cara dikocor sama disemprot. Ya itu dikocor itu kalau menurut saya itu serabut bulu akar tuh Mas, keluar. Ya, dan keluar terus kan waktu itu Premino-nya kan mengaplikasikannya sama dengan pupuk tuh Mas. Ya itu nanti selang 3 hari 4 hari itu langsung perkembangan tunas-tunas baru itu muncul Mas. Itu dosis berapa Mas itu Mas? Kalau Premino itu saya asam amino 30 Mas. 30 sampai 40 mili ya untuk 20 liter ya. Tadi juga yang jenengan rasakan itu di akar itu bisa cepat tumbuh ya Mas ya. Dan tadi juga dibarengi dengan penggunaan pupuk susulan kimia ya Mas ya. Kalau kaitannya dengan penggunaan pupuk susulan kimia Mas, ini yang jenengan masukkan di pupuk susulan kimia itu apa aja Mas? Pupuk kimianya? Nah, kalau untuk pupuk kimianya itu saya untuk umur 5 hari itu Mas ya, saya pakai Ultradap. Ultradap terus boron kuning. Ultradap boron kuning sama KNO merah. Tapi KNO merahnya sedikit Mas. Untuk Ultradapnya itu 4 sendok makan, boronnya 2 sendok makan sama power soil itu. Itu berulang Mas sampai di 5 10 15 itu. 5 10 15 itu masih KNO merah. Nanti kalau sudah 20 ke atas saya masukkan NPK 16. NPK 16 ya. Jadi NPK-nya masuk di usia 20 ke atas. 20 ke atas. Mungkin pertimbangannya kenapa Mas mungkin? Nah, kalau untuk pertama kan umur 5, 10, 15 kan masih membutuhkan memacu perakaran, pertumbuhan. Itu membutuhkan nitrogen yang tinggi Mas. Ya, jadi saya masukkan Ultradap itu ya itu untuk menumbuhkan tunas-tunas baru. Terus agar daun ya? Itu hijau Mas, karena nitrogennya terpenuhi gitu. Terus kan kalau pakai NPK itu masih panas Mas, masih serabut, masih nggak kuat, nanti bisa langsung layu. Oh, jadi dimasukkan di usia 20 ke atas itu biar ibaratnya di tanamannya itu udah kuat dulu ya Mas. Soalnya nitrogennya juga agak tinggi, takutnya bisa istilahnya mempengaruhi pertumbuhan si tanaman tadi ya, karena efek panasnya tadi ya Mas ya. Terus kalau kaitannya dengan penggunaan pupuk kimia itu jenengan memasukkan pupuk kimia itu kira-kira sekali kocor itu berapa sih Mas? Kalau pupuk kimia itu tergantung umur ya Mas. Tergantung umur? Kalau umur cuma 15-an hari, 20 hari gitu sedikit Mas, 3 sendok 4 sendok gitu ya. Kalau untuk sekali pemupukan biasanya habis berapa Mas? Pupuk kimianya nih, totalan mungkin Mas? Peranu ya satu pohon itu sekitar 1 gram Mas. 1 gram berarti sekitar mungkin satu kali pupuk itu totalan ada sekilo lebih Mas? Iya, sekiloan. Sekiloan ya Mas ya? 1 kiloan. Terus kalau kaitannya dengan penggunaan nutrisi Mas, penggunaan nutrisi di fase pertumbuhan itu apakah tetap dimasukkan juga Mas di atas? Wajib Mas, nutrisi atas itu wajib. Kalau menurut saya itu wajib. Wajib nggak wajib tapi harus ada Mas. Kalau dari Mas Bima sendiri biasanya untuk nutrisi yang di atas itu biasanya apa aja Mas yang dimasukkan Mas? Saya nutrisi di atas itu cuma Mas, asam amino sama zat pengatur tumbuh, zat PT yang hijau itu, atonik. Terus cuma itu Mas. Untuk nutrisi atasnya hanya itu ya Mas. Jadi untuk asam amino itu tetap Premino tadi juga Mas. Tetap Premino. Dan juga ada atonik tadi ya, zat PT-nya. Kalau untuk lain Mas mungkin Mas? Nah, kalau untuk lain itu kan saya pakai atonik sama Premino kan untuk Mas, skala aman, tanaman aman. Nah, nanti kalau sudah terserang penyakit, itu penyakitnya nanti saya basmi dulu, nanti apa trip atau apa kutu kebul, itu di pestisida dulu. Habis itu nanti pemulihannya pakai Vitaron SL itu. Nah kita mungkin ini unik ya. Kita mungkin tadi teman-teman, jadi Mas Bima tadi juga sudah mengatakan kalau pemberian nutrisi di atas itu wajib ya Mas ya. Dan pemberiannya itu melihat kondisi ya Mas ya. Jika tanaman normal itu hanya menggunakan seperti ada Premino dan juga ada ZPT atonik tadi. Nah kalau misalnya ada serangan ya Mas ya, itu ibaratnya dibasmi dulu ya Mas ya, hambanya, dan juga penyembuhannya itu dengan Vitaron Mas. Terus kaitannya kalau dengan kalau untuk serangan hama Mas, kalau untuk serangan hama ini biasanya kemarin yang dialami apa aja sih Mas? Di sini yang paling membandel itu ya sama Mas trip. Kalau
kalau masa generatif ini Mas ya, ini yang paling buahnya paling datang itu trip sama lalat buah. Kalau kutu kebel itu di masa vegetatifnya Mas. Masa pertumbuhan itu kita harus menjaga kebersihan lingkungan ini Mas. Jadinya kalau ini rumputnya banyak gitu ya wis untuk harus itu ya Mas, biasa untuk sembunyi gitu ya Mas ya. Jadi harus lahannya juga harus bersih ya Mas ya. Terus kalau untuk ibaratnya untuk insektisida yang digunakan untuk mengatasi hal tersebut apa aja sih Mas? Kalau untuk biasanya untuk dasar pestisida itu biasanya kalau kutu kebel itu pakai imidacloprid sama apa kemarin bahan aktifnya fipronil. Fipronil itu mematikan telurnya, kalau imidacloprid itu membunuh anunya itu kutu kebelnya. Jadi kalau untuk di kutu kebel menggunakan 2 bahan aktif itu ya Mas ya.